Pukul 23.26 malam. Tenggorokan Kelvin terasa kering. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk mengambil air minum di bawah. Biasanya Liora sudah menyiapkannya. Berhubung dari tadi istrinya sedang tidak enak badan, jadi dia lupa untuk menyiapkannya. Tangga bawah sepi dan gelap. Kelvin menyalakan lampu dapur, membuatnya lebih terang. Dia tuangkan segelas air dan menegaknya dengan santai. Tiba-tiba saja sebuah tangan halus melingkar di perutnya. Kelvin tersenyum, memegang tangan itu dan mengusapnya dengan lembut. "Kamu kebangun ya sayang, maaf deh ganggu kamu tidur," tukasnya. Tapi tak ada sautan. Kelvin mengernyit heran. Dia seperti menyadari sesuatu. Ini bukan tangan Liora, juga bukan aroma tubuh istrinya. Lalu siapa kiranya? Apa jangan-jangan? Kelvin menoleh, kaget saat mengetahui si pemilik tangan tersebut. Giselle? Giselle atau Aretha memanyunkan bibirnya. Kesal karena bukan Kelvin tak mengenalinya dan malah mengira wanita itu. "Kok kamu ada di sini?" Kelvin mengedarkan pandangan, takut kalau ada yang melihat mereka. "Aku gak bisa tidur, kepikiran kamu. Kamu sih dari tadi siang demin aku mulu," sungutnya. "Maaf, bukannya gitu. Aku hanya takut Liora curiga." "Iya, Liora terus. Haha. Ya juga sih, aku ini siapa? Cuma wanita di masa lalumu. Sekarang kan kamu ada Liora yang pastinya lebih kamu sayang. Aku mah cuma masa lalu." Kelvin mendesah pelan. "Bukan gitu, tapi kan..." Kelvin menghela nafas karena bingung. "Padahal aku cuma kangen berduaan bareng sama kamu. Tapi ternyata aku sendirian yang kangen. Hahaha. Lucu ya." Kelvin menatap Giselle tak enak hati. "Baiklah, sekarang mumpung Liora masih tidur." "Enggak kamu mah." "Shh, ayo, di mana?" "Oke, ke kamarku aja." "Hah? Kamar? Tapi nanti..." "Ya, di mana? Ruang tamu. Malah berbahaya kalau ada yang lihat. Yang aman ya di kamarku aja. Nanti kan kamu bisa sembunyi kalau ada yang datang." Kelvin berpikir sejenak. "Baiklah." Giselle tersenyum senang, menggandeng tangan Kelvin menuju ke kamarnya. "Aku kangen banget sama kamu. Bertahun-tahun aku nungguin kesempatan seperti ini, bisa berduaan sama kamu. Bahkan semangatku dalam berobat itu juga kamu, Vin." Kelvin tak menjawab, dia gelisah, sedikit-sedikit menoleh ke arah pintu, menajamkan pendengarannya, takut kalau ada yang tiba-tiba masuk ke kamar Aretha, padahal pintunya dikunci sebenarnya. "Aku bayangin kita tuh nikah, tapi kamu malah gak menyadari kehadiranku, dan menikah dengan wanita lain." Desahnya. "Maaf," cetus Kelvin dengan singkat. Ya, bagaimanapun juga hanya kata maaf yang bisa dia ucapkan. "Gak apa-apa, lagian mungkin memang saat itu kita belum ditakdirkan untuk bersama." "Gak apa-apa, aku lega. Sekarang kan kita bisa bersama setiap hari. Ya, meski harus sembunyi-sembunyi. Hehehe." Kelvin tak menjawab, hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Giselle barusan. Khawatir dan gelisah lebih mendominasi perasaannya kini. Detak jarum jam berjalan lambat. Setidaknya bagi Kelvin, tidak ada kenyamanan yang dirasakannya seperti dulu. Jujur, dia kembali menerima tawaran Giselle karena rasanya tidak tega melihat raut sedih wanita itu. Dia menerimanya karena tidak mau mengecewakan usaha keras Giselle untuk kembali bangkit. Gerakan tangan Giselle di kancing piyama atasnya membuat Kelvin kaget. Aku merindukannya. Boleh kan?" Kelvin tak menjawab. Kini
Giselle justru melepas kancing bagian atas Kelvin, memperlihatkan kulit polos pria itu. Tangan Giselle memainkan dada bagian atasnya, mengusap-ngusapnya dengan lembut. Aku hanya merindukanmu. Tak bolehkah aku sedikit menyentuhmu? Lagi pula hanya... Giselle menggigit bibir bawahnya, sedangkan Kelvin mati-matian menahan sesuatu. Merasa tidak ada penolakan, Giselle melayangkan bibirnya di leher sang pria, menyesapnya. Aktivitasnya masih berlanjut, karena entah kenapa Kelvin sama sekali tidak bereaksi. Lagi pula dulu mereka juga pernah melakukannya, meski tidak sampai tuntas. Aku harap kita selamanya begini, Vin, ucapnya. Kelvin meringis, raut wajahnya berubah. Giselle tersenyum menyeringai, merasakan sesuatu yang mengganjal dan keras di bawah sana. Makin gencarlah dia melayangkan ciumannya. Sorry Sel, aku harus kembali ke kamar, takut Liora terbangun. Kelvin mendorong Giselle dan bergegas keluar kamar. Aretha dengan raut jelas sekali menahan sesuatu. Giselle menatapnya dengan kesal. Sial, padahal sebentar lagi gerutunya memukul ranjang. Tapi tak berselang, seringaian muncul di bibirnya. Tapi tak apa, bolehlah sekarang ini gagal. Akan aku pastikan kau tak bisa menolakku lagi, karena kamu hanya milikku. Milikku, Kelvin, seringainya dengan licik. Kelvin baru saja keluar dari kamar mandi, melangkah pelan menghampiri Liora yang terlelap, mengamati wajah istrinya dengan perasaan bersalah. Hampir aja, desahnya. Dia membelai pipi Liora, lalu beralih ke bibir mungil sang istri, mengecupnya dengan lama, memandanginya lagi dan melayangkan kecupan berkali-kali. Maafkan aku hampir saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Kelvin termenung, dia memang salah, terlalu terbawa suasana dan berakhir menerima tawaran Giselle. Jujur, dia juga merasakan sakit atas cerita Giselle. Perasaan bersalah mendorongnya untuk menerima tawaran wanita itu. Aku bingung, Ra. Aku harus bagaimana? Aku mencintaimu sangat, tapi aku juga tidak tega pada Giselle. Aku tidak mau menyakitinya untuk kedua kali, apalagi dia sudah melalui perjalanan panjang yang menyedihkan. Aku hanya takut dia putus asa pada kehidupannya yang sekarang, saat harapannya kembali dipatahkan. Tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu. Aku harus bagaimana, Ra? Bantu aku, ucapnya dengan lirih, menatap wajah yang terlelap itu. Perasaan bersalahnya semakin menjadi, apalagi teringat dia hampir saja tidak terkendali tadi. Cukuplah dulu dia bermain-main dengan sesuatu yang tidak halal baginya. Maksudnya, meski dia dulu akibat mabuk, baru sekali aja dia niat meleng, Giselle sudah merasukinya dengan tindakan seperti itu, membuatnya berpikir ulang. Memang dari awal sudah tidak benar. Iya, aku harus menjauhi Giselle, tapi tidak bisa secara langsung. Aku harus pelan-pelan membuatnya sadar bahwa aku tidak sama seperti dulu. Ada hati yang harus aku jaga, si pemilik hati yang sebenarnya, dan seseorang yang aku sayangi melebihi apapun. Tekad Kelvin, lalu merebahkan dirinya di samping Liora, memeluknya seakan takut kehilangan wanita itu. Liora menggeliat pelan, namun justru dia malah memanyunkan bibir mungilnya, bergumam tak jelas, membuat Kelvin gemas. Sayangku pengen dicium ya ternyata. Kekehnya, aku sangat menyayangimu. Love you. Dekati Liora, atau kau akan kehilangan kesempatanmu. Maksudmu apa? Tiba-tiba menyuruhku seperti ini. Kemarin kamu sendiri yang meminta hal konyol,
Kini hal konyol apa lagi yang kamu rencanakan, hah? Areta malah menyeringai. Aku berubah pikiran. Sekarang daripada kita yang berhubungan, kenapa tidak kamu jebak saja perempuan itu? Tenang, di sini aku juga akan menjebak Kelvin. Aku yakin wanita itu sekarang sedang hamil, jadi lebih baik jika kau yang mengakuinya, bukan? Kalau Kelvin tahu, bisa-bisa ikatan mereka tuh lebih kuat. Tak tahu dari mana kalau Liora hamil. Dari mana juga bukan urusanmu, cepatlah bertindak. Tak ada sautan dari seberang, mungkin sedang berpikir. Tunggu apa lagi? Kelamaan. Aku gak bisa. Aku mencintai Liora tapi bukan untuk itu. Dia pernah mengalami trauma mendalam dan rasanya tidak tega kalau sampai terjadi lagi. Alah, masa bodoh lah dengan perasaan kasihan. Percuma aku mengatakan rencana ini sama kamu, pengecut. Areta mendengus dengan kesal, mematikan sambungannya secara sepihak. Bodoh, dikasih kesempatan malah pakai mikir, gerutunya. Dia hendak berbalik ke kamarnya, namun sesuatu mengagetkannya. Astaga, Bi Ina. Perempuan yang dipanggil Bi Ina itu tersenyum tipis. Aku kira maling tah, malam-malam kok di pinggir kolam. Areta nyengir dengan pandangan menelisik. Kira-kira Bi Ina mendengar percakapannya atau tidak ya? Gawat kan kalau sampai perempuan tua itu menguping. Bi, itu tadi Areta gak bisa tidur, jadi keluar cari angin. Hehehe. Bibi sendiri kenapa di sini? Selidiknya. Bibi gak bisa tidur, terus melihat dari jendela kok kayak ada bayangan di tepi kolam. Bibi kira maling. Udah Bibi bawain panci nih, siap buat gebukin malingnya. Tapi ternyata kamu. Bibi jadi lega. Bibi sejak kapan ada di sini? Baru aja pas Bibi datang, kamu udah mau nengok. Areta mendesah pelan. Ya udah yuk Bi, balik ke dalam. Areta udah dapat ngantuknya nih. Bi Ina mengangguk dan mereka kembali ke dalam rumah. Bersambung.